Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas lapangan peninjauan bangunan bendung. Perkenalkan, nama saya Anugrah, NIM D01193911 dari kelas Sipil C 2019. Berikut adalah gambar sketsa Bendung Seka-Seka. Bendung Seka-Seka merupakan bendung terbesar di Pulau Wali Mandar yang terletak di Kelurahan Batu Panga, Kecamatan Luyo, dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Mapili. Bendungan yang membendung aliran Sungai Maloso atau Mapili ini mulai dibangun 28 Desember 1996 dan diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri 28 Juli 2001. Bendung adalah suatu bangunan yang biasanya dibuat dari pasangan batu kali, bronjong atau beton yang terletak melintang pada sebuah sungai yang dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun, sehingga air dapat disadap dan dialirkan ke saluran melalui bangunan pengambilan atau intek. Konstruksi bendung memiliki bagian-bagian tertentu yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bagian-bagian inilah yang akan bekerja agar operasional bendung bekerja dengan baik. Bagian-bagian dari konstruksi bendung secara umum yaitu yang pertama, tubuh bendung. Tubuh bendung merupakan struktur utama yang berfungsi untuk membendung laju aliran sungai dan menaikkan tinggi muka air sungai dari elevasi awal. Yang kedua yaitu pintu air. Pintu air berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutup aliran air di saluran. Yang ketiga yaitu pintu pengambilan atau intek. Berfungsi untuk mengatur banyaknya air yang masuk ke saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Yang keempat yaitu kolam peredam. Kolam peredam energi. Kolam peredam energi ini diciptakan untuk menurunkan kekuatan aliran air agar potensi gerusan setempat dapat diminimalisir. Yang kelima yaitu bangunan pembilas. Bangunan pembilas merupakan salah satu perlengkapan pokok bendung yang terletak di dekat intek. Bangunan pembilas berfungsi untuk menghindarkan angkutan sedimen dasar dan mengurangi angkutan sedimen layang yang masuk ke intek. Bangunan pengambilan atau intek. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau lebih detail kepada bangunan pengambilan atau intek. Bangunan pengambilan adalah sebuah bangunan yang berupa pintu air yang merupakan suatu komponen pada bendung yang berfungsi untuk menggelakkan air dari sungai dalam jumlah yang diinginkan. Bangunan ini biasanya dilengkapi dengan penghalang sampah agar sampah tidak masuk ke dalam aliran air. Bangunan ini biasanya berada di tepi sungai dan merupakan satu kesatuan dengan bangunan pembilas. Perencanaan bangunan pengambilan meliputi debit pengambilan serta dimensi lebar dan tinggi bukan pintu pengambilan. Adapun besarnya nilai debit yang dapat mengalir melalui pintu pengambilan harus memenuhi persamaan berikut ini. Yaitu sesuai dengan standar perencanaan irigasi KP 02 1986. Berikut adalah rumus menentukan besarnya nilai debit yang dapat mengalir melalui pintu pengambilan. Debit sama dengan mikro dikali A dikali B akar 2 dikali G dikali Z. Volume sama dengan akar dari 2 dikali G dikali Z. Z sama dengan 1 per mikro dikali V kuadrat dibagi 2 kali G. Di mana A sama dengan tinggi bukan pintu bersatuan meter, B adalah lebar bukan pintu bersatuan meter, mikro yaitu koefisien debit dengan nilai 0,8 untuk bukaan di bawah permukaan air kehilangan energi. Sedangkan G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan M per detik kuadrat. Z adalah kehilangan tinggi energi pada bukaan dengan satuan meter. Elevasi ambang bangunan pengambilan ditentukan dari tinggi dasar sungai. Tinggi ambang atau simbol P yaitu
direncanakan di atas dasar sungai dengan ketentuan sebagai berikut. 0,50 meter jika sungai hanya mengangkut lanau. Yang kedua yaitu 0,50 meter sampai dengan 1 meter jika sungai juga mengangkut pasir dan kerikil. 0 meter sampai dengan 1,50 meter jika sungai juga mengangkut batu-batu bongkah. Hal tersebut dimaksudkan agar sedimen-sedimen tidak ikut terbawa ke dalam saluran pengambilan. Berikut adalah gambar pintu pengambilan. Selanjutnya yaitu demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.